Shalom Alaikum. Mari kita akan mulai persekutuan kita. Tidak terasa sudah 2 minggu ternyata. Nah ini kadang kita dengan kesibukan kita terlena. Dan hari ini pun hampir-hampir lupa kalau hari ini waktunya persekutuan. Mari kita nyanyikan pujian nomor 5 dalam lembaran Kiko Ahab. Karena cintanya Bapa Yahweh kepada dunia, Dia mengorbankan putra tunggalnya yaitu Yeshua Mashiach supaya kita diselamatkan. Kiko Ahab Elohim et Haolam. Kiko Ahab Elohim et Haolam et Kinatan et Nuyekido Laman Yova Kolaman Kamino Elainkan Kaye Olam. Kiko Ahab Kiko Ahab Elohenu et Haolam et Kinatan et Nuyekido Laman Yova Kolaman Amino Elainkan Kaye Olam. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Mari kita nyanyikan lagi Kiko Ahab. Kiko Ahab Elohenu et Haolam et Kinatan et Nuyekido Aman Yova Lal Amino Elainkan Kaye Olam. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Kita pujikan pujian ini sekali lagi nanti doa pembukaan Ibu Eni, doa pembukaan. Kiko Ahab Elohenu et Haolam et Kinatan et Nuyekido Laman Yova Kolaman Amino Kaye Olam. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kak Ruben juga baik Tuhan. Kami percaya Kau berikan kesehatan, Tuhan berikan mereka penyertaan, perlindungan. Bapak Yahweh, terima kasih. Kami terus akan memuji, menyembah-Mu di rumah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Masihi. Haleluya. Amin. Mari kita masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita undang kuasa Roh Kudus, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita rasakan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Pujian nomor 2, Purwarupa. Anakku mengamin oktalabu purwa Elohim, mari datanglah ya Roh purwa Elohim, upale tafsi edrakotanu keliarim anu ketyasim, anakku metamin oktalabu baru kabar Ruwa Roh Kudus datanglah, penuhi kami di tempat ini, nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Terpujilah, 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 ya Ruwa Elohim. Terpujilah, terpujilah, datanglah Roh. Terpujilah, terpujilah, ya Ruwa Elohim. Terpujilah, terpujilah, datanglah Roh. Ya malam-malam, mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, mari kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Roh
Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih kehadiranmu ya Roh Kudus. Terima kasih kehadiranmu di tengah kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya dalam malam-malam, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinara-la-la-la-la-la. Ura-la-masih, kinara-la-la-la-la-la, masyarakat-la-la-la-la-la. Kehadiranmu membawa dampak yang positif bagi kami ya Tuhan. Kehadiranmu membawa dampak yang positif bagi hidup kami, menghasilkan energi yang positif ya Tuhan buat kami. Hingga ada kekuatan, ada sukacita, ada shalom, ada kesembuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, dipermuliakanlah kiranya Engkau ya Tuhan, diberkatilah kiranya Engkau ya Bapa ya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya la wala 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 la mara 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 mara. Nara la mara mara la masih nara la ya la. Haleluya. 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 Terima kasih atas kehadiran Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami rasakan shalom, damai sejahtera dan sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Syukur bagimu ya Bapa. Kami akan lanjutkan puji-pujian kami. Kami akan bersuka cita, bersorak-sorak bagi Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami bersuka cita malam ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan pujian nomor 7. Katakan bahwa Dia adalah Elohim yang besar. Adon Elohim Shibuki Gadon Elohim Kol Ekatire Gadon Elohim Gadon Elohim Siruki
Gadol Elohim Kod Akakirim Ki Gadol Elohim. Lanjut nomor 8. Agri is alone. Sing with me, Agri is alone. And all will sing, Agri is alone. Nomor 7. Besar Tuhanku, bernyanyi lagu Tuhanku, semua bernyanyi hebat Tuhanku, besar Tuhanku, besar Tuhanku, bernyanyilah lagu Tuhanku, semua bernyanyi hebat Tuhanku. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita baca bahasa Inggris, baca bahasa Ibrani. Semua pujian ini menyatakan bahwa kebesaran akan Elohim kita, yaitu Bapa Yahweh di dalam Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Tidak dapat kiriman paket. Kita lanjutkan pujian nomor 6, lalu kita masuk ke dalam firman Tuhan.
mengucap syukur atas kasih, rahmat, pertolongan dan perlindungan-Mu. Kasih dan lawatan-Mu kepada kami ya Bapa Yahweh begitu luar biasa. Kami yakin segala sesuatu Kau izinkan boleh terjadi atas hidup kami. Tapi yang kami yakin juga bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau menjagai kami dengan sempurna, bagaikan biji mata yang Engkau jaga ya Elohim kami. Terima kasih atas kasih-Mu atas kehidupan kami. Begitu luar biasanya penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Kau kuatkan dan teguhkan kami senantiasa di dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, apapun yang kami hadapi, kami lalui dengan kekuatan yang dari Elohim sendiri, dari Bapa Yahweh sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kami pada malam hari ini. Saatnya kami akan merenungkan akan daftar Elohim. Biarlah Engkau yang menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia dari daftar Elohim itu, supaya kami mengerti isi hati-Mu, mengerti maksud dan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Masiah, Sang Mesias Juru Selamat kami yang hidup. Kami sambut daftar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Kita terlewat satu pasal Senin yang lalu karena ada tugas negara ya, pergi ke Jakarta, ngelencer luar biasa 2 hari, tidur di bis dan tidur di kereta. Luar biasa penyertaan dari Bapak Yahweh. Biar semuanya Tuhan yang atur. Kita hanya berserah dan bersandar kepada Dia. Apapun yang kita alami seizin daripada Tuhan. Mari kita masuk ke bacaan kita, yaitu Keluaran pasal yang ke-10. Seperti biasa kita akan baca 5 ayat. Saya akan bacakan Keluaran pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-5. Tulah belalang. Yahweh berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, supaya aku dapat mengadakan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kembali kepada anak cucumu perihal apa yang telah kulakukan di Mesir, disertai tanda-tanda ajaib yang telah kuperbuat di antara mereka, sehingga kamu benar-benar tahu bahwa akulah Yahweh. Lalu Musa dan Harun pergi ke hadapan Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh Elohim orang Ibrani berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani aku. Sebab jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, maka esok hari aku akan mendatangkan belalang di wilayahmu. Belalang akan menutupi permukaan tanah sehingga orang tidak lagi dapat melihat tanah itu. Belalang itu juga akan memakan habis sisa-sisa yang terluput dari hujan es, dan memakan habis setiap pohon yang tumbuh di ladang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Elohim mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergi
Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Elohimmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan orang yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. 15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka Firaun segera memanggil Musa dan Harun, katanya, Aku telah berdosa terhadap Yahwe Elohimmu, juga terhadap kamu. Sekarang aku mohon ampunilah dosa-dosaku. Kali ini berdoalah kepada Yahwe Elohimmu, supaya dia menjauhkan kematian dari diriku. Keluarlah Musa dari hadapan Firaun dan berdoa kepada Yahwe. Lalu Yahwe mengubah arah angin yang kuat itu menjadi angin barat. Angin itu membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mesir. Namun Yahwe mengeraskan hati Firaun, dan ia tidak melepaskan Bani Israel itu. 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel akan ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Elohim kami. 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Elohim kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab
pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Amin. Ini lanjutan dari tulah yang ditimpakan Elohim kepada bangsa Mesir karena mereka menghalang-halangi bangsa Israel untuk beribadah kepada Yahweh. Peristiwa ini suatu peristiwa yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Fenomena yang saat ini pernah terjadi kan, misalnya saja yang kecil-kecil saja. Misalnya di Pondok Chandra ini hujan, terus di wilayah Rewi tidak hujan, itu sudah suatu peristiwa yang menjadi cerita yang viral. Aneh ya, di Pondok Chandra itu hujan dopers, tetapi di daerah Rewi sana loh, Pedorong kering kerontang, tidak hujan. Satu fenomena yang kecil tapi sudah menghebohkan. Apalagi peristiwa yang terjadi ketika Elohim menghukum bangsa Mesir. Ini lanjutan dari tulah yang sebelumnya. Yang hari ini kita masuk dalam perikop tulah yang ke-8, yaitu tulah yang mendatangkan belalang. Wah, luar biasa. Dan ini terjadi khusus di Mesir saja, tidak di tanah Goshen, tidak di negeri-negeri lain. Luar biasa bukan pekerjaan Elohim terhadap umat yang dikasihinya, umat yang disayanginya. Padahal itu berdampingan antara Mesir dengan Goshen. Goshen itu termasuk wilayah Mesir, tetapi di situ ada orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi, dicintai, disayangi oleh Bapak Yahweh, maka tidak kena timpa tulah belalang ini. Mereka tanamannya tetap subur, tanamannya tetap hijau, ternaknya tidak mati, luar biasa. Sedangkan di Mesir, sampai dikatakan di bacaan kita malam ini, sebelumnya kan hujan es. Pada waktu hujan es itu menimpa tanah Mesir, itu masih ada tersisa daun-daun hijau. Jadi tidak semuanya mati karena tertimpa hujan es itu, enggak. Tapi ada sebagian kecil daun-daun yang masih nampak hijau. Ya, karena tidak semuanya mati tertimpa hujan es itu. Tetapi kali ini di tulah yang ke-8 ini, Elohim mendatangkan belalang. Dan belalang ini memakan habis semua tumbuh-tumbuhan yang ada daun hijaunya. Dikatakan di sini yang tersisa dari hujan es itu yang masih nampak hijau dimakan habis oleh belalang. Wah, luar biasa. Dan malam hari ini ada dua pelajaran penting yang kita patut kita ingat dan kita cerna dari bacaan kita ini. Selain tulah yang ditimpahkan khusus kepada bangsa Mesir, orang-orang yang tidak dipilih dan tidak dikasih oleh Tuhan, mereka kena murka. Pelajaran yang kita peroleh malam hari ini adalah, yaitu terletak di ayat 1 dan kedua. Coba kita perhatikan di ayat 1 dan kedua, dan juga nanti di ayat yang ke-9. Ini saya baca ulang ya, di ayat yang ke-1 dan kedua. Yahweh berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, supaya aku dapat mengadakan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah mereka. Berhenti sampai di sini ya. Kan Musa ini sudah tahu bahwa Elohim itu mengeraskan hati Fir'aun. Artinya kalau sudah tahu kan bisa saja
Musa dan Harun ini mengatakan, loh, lah percuma Tuhan saya ngomong sama Fir'aun, lawong hatinya kamu keraskan, kau keraskan, lah percuma aku ngomong. Kan bisa saja Musa dan Harun jawab seperti itu, bisa kan? Aku ngomong sampai meniren, percuma saja, engkau mengeraskan hatinya Fir'aun, gak ada gunanya kan. Tapi Musa dan Harun ini tidak protes, tidak komplain seperti itu, nurut saja apa yang dikatakan Elohim. Dia tetap pergi mengatakan kepada Fir'aun bahwa akan terjadi tulah belalang ini, nurut, tidak komplain. Jadi yang kita ambil kesimpulan saat ini, mengapa Elohim itu kok mengeraskan hati Fir'aun? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya di situ. Itu yang perlu kita tahu ya, perlu kita tahu. Orang sudah ndablek, cengkal, nggak bisa dikandani, tegar tengkuk, kaku ya. Seperti bapakku misalnya seperti itu, sampai usia 80 lebih ya, setia ke gereja, tapi ya seperti itu ya. Tapi kenapa kita tetap harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan? Ya itu memang tugas kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Entah itu orangnya percaya atau tidak, orangnya itu mau menerima atau tidak, tugas kita ini menjalankan perintah Tuhan. Jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang lain itu urusan mereka dengan Tuhan, urusan mereka dengan Elohim, dengan Bapak Yahweh ya. Jadi tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Elohim ya. Coba ini perhatikan, supaya aku dapat mengadakan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah mereka. Padahal tanda ajaibnya kan sudah dilakukan 7 kali kan. Kenapa kok diturunkan lagi tanda yang ke-8 ya, sampai nanti ada tanda sampai yang ke-10. Nah ini menunjukkan bahwa Elohim itu mempunyai suatu kuasa yang besar ya, perlu kita tahu di sini. Dan ayat yang kedua, supaya engkau dapat, nah ini. Jadi yang pertama itu bahwa Elohim itu sengaja mengeraskan hati Fir'aun supaya Elohim dapat mengeluarkan mujizat-mujizat lain, perkara-perkara besar yang ajaib yang lainnya itu. Jadi kemampuan Elohim itu tidak 1 sampai 7 saja, tetapi sampai yang ke-8, sampai yang ke-10, bahkan sampai mungkin yang ke-100 pekerjaan-pekerjaan Elohim. Ini dinyatakan hanya sampai ke-10 saja. Ini ingin menunjukkan kepada Fir'aun maupun bangsa Israel ya, bahwa aku dapat mengadakan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu gitu. Jadi itu kuncinya. Jadi sengaja dikeraskan hati Fir'aun supaya Elohim melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Itu. Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, anak kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita sudah memberitahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali, tetapi mereka tidak berubah, itu bisa jadi sengaja Elohim mengeraskan hati orang tersebut. Itu ujian bagi kita, apakah kita tetap setia melakukan pekerjaan
perintah Elohim untuk mengingatkan orang tersebut dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Nanti ada saatnya, ada waktunya sendiri Elohim itu merubah hati orang tersebut sehingga orang tersebut benar-benar menyadari bahwa dia memang bersalah. Ya, ini kalau Fir'aun ini tobat kumat ya. Ini di ayat yang ke-16 ya, ayat 16. Maka Fir'aun segera memanggil Musa dan Harun, katanya, aku telah berdosa terhadap Yahweh Elohimmu, juga terhadap engkau. Lo ngakui lek dosa, ngakui lek salah, tapi ya dilakukan lagi. Tobat kumat. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan sering menemukan orang-orang yang tobat kumat itu akan kita temui tiap hari di dalam kehidupan kita. Itu tanggung jawabnya mereka dengan Tuhan. Dan tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan adalah menjalankan, mengingatkan, melakukan perintah dari Elohim. Itu ya. Jadi dua kunci saat ini pelajaran yang kita peroleh adalah di ayat 1 dan kedua, dan juga di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini saya bacakan lagi untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Musa menjawab, kami semua, baik orang muda maupun orang-orang tua, juga anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami, bahkan kawanan domba dan kawanan lembu kami semua akan pergi, karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Jadi kalau yang kedua adalah, kalau mau ibadah itu tidak saja diri kita sendiri, tetapi anak, istri, cucu, bahkan ternak ini diajak untuk beribadah. Luar biasa, bukan? Nah, artinya berarti kita itu menghormati hari Sabat. Sabat Tuhan itu harus dihormati. Ini ada perintah beberapa ini. Hormatilah hari Sabat. Di sini, di dalam Torah ini, hormatilah hari Sabat. Artinya anak, istri, cucu kita, menantu kita, bahkan sampai ternak kita pun kita ajak untuk menghormati hari Sabat. Demikian daripada Elohim yang kita peroleh dari bacaan Keluaran yang ke-10 ini, bacaan yang ke-10, yaitu yang pertama, kita harus tahu maksud Tuhan, yaitu ayat yang ke-1 dan ke-2 tadi. Dan yang kedua di ayat yang ke-9, yaitu bahwa kita beribadah juga mengajak yang lainnya. Tidak biarkan orang lain binasa, biarkan orang lain tidak selamat. Tidak memikirkan diri sendiri kita untuk selamat, tetapi orang lain, mari kita ajak untuk supaya mereka diselamatkan. Kalau mereka tidak mau, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan, mengatakan dan mewartakan kepada mereka. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Bahkan pujikan pujian nomor 4. Kemudian kita masuk doa syafaat. Indah doa syafaat ya, disingkat aja, terserah mau disingkat atau dipanjang, doa diropel semuanya. Roh Kudus datanglah, penuhi kami di tempat ini, nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami.
Roh Kudus penuhi kami. Terpujilah, terpujilah, ya Roh Elohim. Terpujilah, terpujilah, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Haleluya, Tuhan penuhkan terus dengan Roh Kudus yang memimpin kehidupannya ya Tuhan. Tuhan singkapkan segala benar firman Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. haleluya, Supaya kami menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang taat melakukan firman Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang subur untuk mendapuri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Yakub dengan kesehatan, kekuatan, haleluya. perlindungan. Kasih ya. Apa menjadi doa pergumulan dan kerinduan Haleluya, ya Tuhan. haleluya. Tuhan campur Tuhan kehidupan Pak Yakub. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan pimpin selalu dalam kehidupannya. Tuhan berkati apa menjadi kebutuhan dan keperluannya ya Tuhan. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan Tuhan dan dengan segala yang terbaik yang Bapak Yahweh punya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Mbak Eni. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan kemampuan Haleluya, untuk haleluya. menghadapi apapun yang terjadi ya Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan selalu campur tangan atas apapun yang terjadi ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan untuk tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan semangat yang baru. Tuhan berikan juga pengurapan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan berkati para pelanggan-pelanggan yang ada supaya pelanggan-pelanggan boleh membayar dengan normal, dengan lancar. Tuhan berkati Mbak Eni. Tuhan berikan kemudahan, kelancaran dalam menagih ke pelanggan-pelanggan. Tuhan kami berdoa untuk toko Omega yang dikelola Mbak Eni dan Pak Yakub. Tuhan berkati toko ini ya Tuhan untuk barang-barang yang sudah dibeli, dipulak ya Tuhan. Tuhan berkati supaya barang yang ada laku, terjual, laris. Tuhan kirim pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan untuk datang ke toko Omega. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati toko ini. Tuhan berikan juga perlindungan, penjagaan malaikat, pagar perlindungan Tuhan atas toko ini dan bahkan rumah ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Ruben yang saat ini di Jakarta. Tuhan berkati ya Tuhan dengan perlindungan dari Tuhan. Tuhan berikan pertolongan jika dia membutuhkan jalan keluar. Tuhan karuniai dengan hikmat, marifat dari Tuhan dalam pekerjaan barunya ya Tuhan, juga dalam lingkungan yang baru.
Jember, Kalimantan, keluarga yang ada di Mojokerto, ada di Krian, Gresik, Tuhan, di Surabaya kota, Tuhan berkati ya Iya, Tuhan, Tuhan. juga di tempatnya Iin Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan, Iya. saudara-saudara kami Haleluya. dimanapun mereka berada, keluarga Iya. kami, Tuhan berkati supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami Haleluya. berdoa ya Tuhan untuk Sugemi Astuti dimanapun dia Iya. berada saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya Sugemi Astuti datang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan lepaskan dia dari segala yang jahat, dari kuasa kegelapan Iya. yang meliputinya ya Tuhan. Bawa dia untuk kembali kepadamu ya Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Iya. Terima kasih ya Bapa, kami rindu keselamatan untuk jiwanya Sugemi Astuti ya Tuhan. Tuhan berkati hubungannya dengan anak-anaknya, juga dengan suaminya. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Haleluya. bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan perlindungan untuk Indonesia ya Tuhan. Iya, Tuhan. Segala kuasa gelap yang hendak mengganggu pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, kami usir, kami patahkan, kami hancurkan yang di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi Indonesia, Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan, Tuhan memberkati ekonomi, Tuhan memberkati juga pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, juga dengan para stafnya yang ada ya Tuhan, para menteri, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, juga kesetiaan, ketaatan ya Tuhan. Taruhlah di dalam hati mereka hukum-hukum-Mu ya Tuhan, peraturan di dalam hati mereka, supaya mereka melakukannya dengan setia ya Tuhan, Haleluya. seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Haleluya. untuk kesejahteraan Indonesia. Iya. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk para kepala daerah dari yang di pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan, sampai ke RT RW, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kejujuran, ketulusan selalu menyertai dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan mereka damai sejahtera, sukacita dalam memimpin setiap warga yang ada ya Tuhan, yang menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, dan untuk hubungan dengan negara-negara lain, Tuhan berkati supaya Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu, baik yang di kota maupun yang di desa. Tuhan pelihara mereka, berikan kepada mereka kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Satukan visi dan misi ya Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu, supaya mereka memiliki satu visi dan misi, yaitu untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan mengenal Tuhan yang benar di dalam Adonai Yesus HaMasiah. Mereka mengenal Bapa Yahweh sebagai Tuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu supaya setiap Haleluya. gereja-Mu, setiap umat-Mu ya Tuhan, mereka mengenal Tuhan dengan baik, mereka mengenal Tuhan dengan benar, dan mereka setia untuk melakukan firman Tuhan.
warga yang ada di warga Blimbing ini, Tuhan berikan perlindungan. Jauhkan dari segala yang jahat, dari tindak pencurian, penipuan, atau apapun yang hendak berniat jahat ya Tuhan. Di dalam melindungi semua warga yang ada di tempat ini, semua warga yang ada di Blimbing, warga yang ada di Pondok Chandra. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk satpam yang ada, Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka menjaga dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dan dengan baik mereka melakukan tugas mereka ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Kami bawa setiap seru doa ini ya Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami selalu. Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapak yang baik. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan hadir malam ini di tempat ini, memimpin kami terus dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami, Haleluya. untuk masa depan kehidupan keluarga di tempat ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Mari kita tengadahkan tangan kita. Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih, rahmat, kemurahan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami, atas persekutuan kami malam hari ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Sekarang kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, berkat dari Bapa Yahweh dalam kuat kuasa Ruach HaKodes memberkati kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yeshua datang yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Bapa Yahweh di dalam Ruach HaKodes senantiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Yefarikeka, Yefarikeka, Beis mereka, ya mereka, ya Elia, Manapeleka, Bikuneka, Yefarikeka, Beis mereka, Yefarikeka, Yesaya, Manapeleka, Bikuneka, Beyasileka, Shalom, Shalom, haleluya. Bapak yang memberkati Bu Eni, doa untuk konsumsi. Haleluya, haleluya, terima kasih. Persekutuan dalam keluarga kami ini, Iya. Tuhan, kami percaya Terpujilah Engkau ya. kehadiran Tuhan. Kami ucap terima kasih Haleluya. tempat ini bersama kami, dan malam ini Haleluya. Tuhan kami sudah sediakan makanan berkat yang dari Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Sucikan dan kuduskan makanan ini menjadikan kekuatan tubuh kami yang sehat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat dari Tuhan. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin.